Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, alhamdulillah ikhwah sekalian, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di hari ke 10 dalam bulan suci Ramadan ini, dan kita akan melanjutkan program membahas cara membaca surat Al-Fatihah dengan standar bacaan yang bersanad dari Rasulullah SAW. Baik, hari ini kita sampai pada ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah, dihitung dari basmalah, yaitu Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita sampai pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Ya. Pertama-tama di ayat ke-6 ini, ya, huruf yang kita harus perhatikan, huruf hamzah di awalnya yang berharokat kasroh. I dibaca betul-betul kasroh, ya, sempurna kasrohnya. I bukan e, ya. Ya, secara kasroh harus sempurna I, dan juga secara makhraj, ya, harus benar-benar dari pangkal tenggorokan. I, u, bukan dari tengah tenggorokan a, i, u. Ihdinas, ya, ihdinas. Coba bedakan suaranya. Ihdina dengan i, ihdina. Ya. Ya, salah satu tips untuk mengucapkan hamzah adalah menghentak, ya. Ya, bukan hanya tips, memang begitu caranya. I, a, menghentakkan pada makhraj hurufnya, pada tempat keluar hurufnya dihentak. A, I, U, dengan tidak terlalu berlebihan, ya. A, I, U, ya, dan juga tidak meninggalkan hentakan tadi, ya, tetap harus dihentak A, I, U tanpa berlebihan. A, I, ya, seperti itu. Itu contoh yang berlebihan. A, I, U. Itu untuk hamzah di awal ayat tadi. Tentunya ini adalah hamzatul wasl, ya, hamzatul wasl atau hamzah yang dibaca ketika kita memulai bacaan dari sana, ya. Adapun ketika kita menyambungkan bacaan dari ayat sebelumnya, maka hamzahnya tidak dibaca. Contohnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim, ya, nasta'inu ihdina, seperti itu. Jadi hamzahnya tidak dibaca. Setelah nasta'inu, setelah nun langsung ke ha, ya, langsung ke ha. Alifnya atau hamzahnya tetap ada tapi tidak dibaca, ya. Jadi yang dibaca langsung huruf ha yang berharokat sukun, ya. Adapun ketika kita memulai dari awal ayat ke-6 ini, maka kita membaca hamzah tersebut dengan harokat kasroh, ya. Ketika kita menggunakan mushaf Madinah, kita tidak akan menemukan tanda baca kasroh, ya, karena yang ditulis di mushaf tersebut adalah tanda baca hamzatul wasl, yaitu kepala huruf shad, ya. Kalau kita perhatikan lagi Quran Madinah atau Quran-Quran terbitan Timur Tengah, ya, kita tidak akan menemukan tanda baca kasroh, ihdina, ya. Di situ kita harus mengetahui cara membaca hamzah wasl, yaitu dengan cara
melihat huruf yang ada setelah sukun. Kalau dia berharokat kasroh, maka hamzah wasolnya menjadi kasroh. Kalau fathah, maka hamzah wasolnya juga kasroh, ya. Kalau ia berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya dibaca dhammah. Ya, seperti itu. Maka kita baca ihdina. Ya. Adapun kita membaca dengan mushaf terbitan penerbit-penerbit lokal atau penerbit-penerbit dalam negeri yang mana ditashih oleh Kementerian Agama, Lajnah Pentashih Al-Quran Kementerian Agama, maka kita akan menemukan tanda baca kasroh. Akan tapi hati-hati ketika kita menyambungkan dari ayat sebelumnya, meskipun ada tanda bacanya, tanda baca tersebut tidak dibaca, bahkan hamzah tersebut tidak dibaca dan langsung kita baca nasta'inuh dina, seperti itu, ya. Lanjut ke huruf kedua, yaitu ha. Huruf ha ini harus dibedakan dengan huruf ha, ya, dan juga kho, ya. Jangan dibaca ihdina, ya, dan dibaca ihdina, ya. Harus ha ihdina, ih. Dan juga sifat huruf ha yaitu rokhawah, ya, rokhawah yaitu mengalirnya suara. Jadi selama disukunkan, selama belum masuk ke huruf setelahnya, yaitu di sini dal, ya, huruf setelahnya dal, selama sebelum masuk ke dal, hanya tetap dibaca di, seperti itu. Jadi dibacanya ha ketika sukun, ya, itu agak panjang suaranya ketimbang huruf-huruf yang suaranya tertahan seperti hamzah ketika sukun a, ya, ba, ja, ya, di situ ada hamzah sukun, ya, ba, ja, ka, seperti itu. Maka ka, ketika hamzah sukun itu tidak lama durasi suara hamzahnya karena suaranya tertahan. Adapun ha suaranya mengalir, maka dibaca di. Nah, perhatikan juga ha ini tidak tebal, ya, ikhwas sekalian. Jadi ha ini tidak tebal, jadi tidak dibaca di, ya, cukup di. Jadi lidahnya turun, di, lidah belakang dan kedepannya memang turun karena makhraj ha itu bukan dari lidah, ya, tapi dari pangkal tenggorokan, dan dia tipis sehingga pangkal lidah tidak naik ke atas, pangkal lidah tidak naik. Di, ya. Bisa sambil dicoba di, seperti itu. Kemudian huruf dal, ya. Huruf dal di sini harokatnya kasroh, jadi harus langsung mengarah ke kasroh, ya, yaitu makhraj kasroh sama dengan makhraj ya, di, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, dal tidak dihembuskan udara, ya, ketika dibaca, bukan da, ti, ya, tapi di, ya. Kalau masih ada hembusan udara, hati-hati ketika melepaskan lidah dari gusi gigi seri atas. Jadi makhraj huruf dal itu adalah ujung lidah ketemu dengan gusi gigi seri atas bagian dalam, da, di, du, ya. Jadi ketika dilepaskan lidah tersebut dari pasangan makhrajnya da, di, ya, hati-hati jangan sampai terlalu kuat sehingga menghembuskan udara. Da, di, du, ya, ini contoh yang salah. Harusnya dibersihkan dari hembusan udara. Da, di, du, ya, da, di, du, seperti itu. Di, ya. Kemudian selanjutnya huruf nun, na, ya, kembali huruf-huruf tipis harus kita ucapkan dengan fathah yang tidak terlalu terbuka, na, tidak juga terlalu tertutup, ne, ihdina, ne, tapi na, ya, na, seperti itu, na. Jadi bukan suara yang persis seperti vokal a dalam bahasa kita, a, ba, a, aku mau makan, seperti itu, bukan, ya, tapi a, agak a ditarik, a, i, u, a, ihdina, na,
ihdina, ya seperti itu, ihdina, sama seperti alhamdu, kemudian al-alamin, ihdina, alhamdu, a'udzu, ya. Ihdina, ya kembali ihdina. Tentu ketika kita berhenti pada ihdina dibaca 2 harokat panjang. Ihdina, ya karena ada alif. Ihdina, ya. Tapi ketika kita sambungkan ke kata setelahnya, alif tersebut tidak terbaca karena kita langsung berhadapan dengan sukun, ya, atau tasydid, ya. Tasydid itu terdiri dari huruf sukun dan berharokat. Jadi kalau kita berhadapan dengan huruf sukun, ya, bacaan mat berhadapan dengan huruf sukun, maka matnya tidak dibaca, ya, kecuali dalam satu kata maka dibaca mat lazim, ya, panjang. Ya, di sini dalam kata yang berbeda jadi tidak dibaca bacaan matnya, na-nya tidak dibaca. Ihdinas-si. Nah, kemudian huruf yang perlu kita perhatikan, ya, dan pengucapannya agak perlu latihan adalah shad, shad, ya. Nah, ini bagi yang kurang bisa mengucapkan shad, yang mana pengucapan shadnya tidak bisa ia bedakan dengan sin atau shin, ya. Tapi dia bisa mengucapkan sin, ya. Tetap sah sholatnya ketika dia membaca dengan sin, ya. Tetap sah bacaan Al-Fatihahnya. Karena bacaan sin juga bacaan yang ada di riwayat yang mutawatir sampai Rasulullah SAW, yaitu sin, ihdinas siratal mustaqim, ya. Jadi minimal ketika kita membaca dengan sin, maka yang terjadi adalah pencampuran ragam bacaan atau pencampuran qiraat atau riwayat. Ini maksimal adalah menjadi cacat atau kekurangan dalam bacaan Al-Quran, tapi tidak sampai kesalahan yang besar, ya, tidak sampai tidak sah sholatnya. Tapi kalau kita membaca dengan huruf antara sin dengan shad, ya, ada ulama yang mengatakan tidak bisa, ya, tidak sah apabila membaca dengan huruf antara sin dengan shad. Jadi bagi yang belum bisa betul-betul membedakan sin dengan shad, ya, lebih aman bagi dia membaca dengan sin. Ihdinas sira, dan yang di ayat selanjutnya sirata, seperti itu. Nah, sambil melatih bagaimana mengucapkan shad. Nah, sebetulnya mengucapkan shad bisa kita tarik dari pengucapan sin, ya. Pertama kita lihat sin bagaimana pengucapannya, sa si su, ya. Untuk sampai ke huruf shad, untuk menjadi huruf shad dari huruf sin cukup diangkat lidah belakang dan lidah tengah, ya, ke atas. Sa menjadi so, sa menjadi so, ya, seperti itu. Nas. Nah, ketika masuk ke shad yang pertama, karena ini tasydid, ya, pertamanya shad sukun, ya, itu sudah mulai tebal. Ihdinas-si, ya, seperti itu. Ihdinas-si. Nah, ketika terlepas dari shad dan diarahkan dan kita menyebutkan kasroh, ya, harokat kasroh, maka kasrohnya juga harus sempurna. Ihdinas-si. Jadi bukan si, ihdinas-sira, tapi si. Ihdinas-sirata, ya, bisa dicoba. Ihdinas-si, ihdinas-sirata, ya. Kemudian jadi karena shad ini merupakan huruf itbaq, ya. Jadi ada 4 huruf yang dimasukkan ke huruf yang memiliki sifat-sifat, dimasukkan ke dalam
huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq, yaitu huruf shad, ta, dhad dan dha, ya. Keempat huruf ini ketika dikasrohkan tetap besar tebalnya, atau tebalnya tetap terlihat jelas. Sli, ya, beda dengan huruf tebal tapi tidak itbaq, ya, bukan termasuk huruf-huruf itbaq seperti qaf. Nah, nanti al-mustaqim, ya, dibacanya tidak terlihat jelas sifat tebalnya, tapi dinamakan tebal yang relatif, ya. Tapi tetap termasuk huruf tebal, cuma tidak diperlihatkan jelas sifat tebalnya. Qa, qi, kha, khi, gha, gha, li, ya, seperti itu. Jadi sli terlihat tebalnya, sli, seperti li dan ti, ya. Asyayatin, seperti itu. Ihdinas sli, ya. Kemudian setelahnya adalah huruf ro, ya. Ro ini juga huruf tebal, jadi harus diangkat lidah belakangnya. Ro, seperti itu. Ro. Ya, kalau ini lidah dari samping, maka lidah belakangnya terangkat. Ini lidah belakang, ini ujung lidah. Kalau ro tipis, ini saja yang naik ujung lidahnya, tapi kalau ro tebal ujung lidahnya naik, karena makhraj ro itu di ujung lidah ketemu dengan langit-langit bagian depan, ya, dari mulut. Nah, kalau ro tebal ininya naik, ini juga naik ke atas, gitu, sama-sama naik. Ro, siro, coba. Siro, ya, ro, ya. Jadi kalau kita dengarkan suaranya ro, jadi ada suara resonansi yang besar, ya, di dalam mulut. Ro, bukan ro, tapi ro, ya, ro, ya, bukan juga dicampur ain, tapi ro, ihdinas sirata, ya. Kemudian huruf to, ya, kita sudah pernah bahas di ta'awudz, to, ya. Huruf-huruf tebal ini kita perlu menghindari memajukan bibir ketika kita ucapkan, ya. Sui, seperti itu. Misalkan ihdinas sira, ya, maka didengarkan juga pasti ada suara yang lain, yaitu ada huruf wawunya. Ihdinas sui, ya. Ro, kita menghindari memajukan bibir. Ihdinas sira, ihdinas siratal, tol, ya. Po ini huruf yang paling tebal dan paling kuat, ya, menghimpun semua sifat-sifat kuat, ya. Po tebal, kemudian setelahnya lam. Tol, lamnya tipis, ya. Jadi tol, lamnya tipis. Tol, bukan pol, tapi tol, ya. Dan lam jangan sampai memantul, ya. Jangan tol. Maka sebelum mengucapkan huruf setelahnya mim, lamnya jangan dilepas, ujung lidahnya jangan dilepas, atau ujung lidah dengan daerah di sekitar ujung lidah itu makhraj huruf lam jangan dilepas dari langit-langit mulut bagian depan. Talmu, ihdinas siratal mu, ya, bukan talmu. Jangan dilepas dulu sebelum mu keluar, ya. Ihdinas siratal ya, mu. Kemudian huruf mim, ya, di sini dhammah, mu, ya. Dan setelahnya sin, ya. Sin sukun, mus,
ya. Agak panjang suaranya karena dia huruf yang suaranya mengalir, ya. Musta. Jadi sampai kita mengucapkan ta, sinnya masih terdengar suaranya. Musta. Jadi bukan mustaqim, tapi mustaqim. Ya, jadi bukan mustaqim, tapi mustaqim. Ya, perhatikan bukan musta, tapi musta. Ya. Ta juga hati-hati, perhatikan huruf ta di situ tipis. Jangan karena setelahnya huruf tebal, ta-nya ikut menjadi tebal. Ya, mustaqim, ta. Ya, itu termasuk huruf tebal. Musta. Tapi harus dibaca tipis. Mustaqim. Ya, mustaqim. Ya, kemudian huruf qaf. Di situ huruf tebal tapi bukan huruf itbaq. Ya. Jadi ketika kasroh tebalnya tidak terlalu jelas, ya. Bukan qim, ya. Kami sempat mendapati, ya, yang membiasakan bacaan qaf dengan seperti itu, ya. Qi, ya. Itu, ya, terlalu tebal, ya. Harusnya qi, ya. Qi, ya. Jadi dari pangkal lidah qi, qu, ya. Kemudian ketika diucapkan qaf, hati-hati jangan ada hembusan udara yang keluar. Qi, mustaqim, qim. Nah, harus kita bersihkan, ya, tempat keluarnya qaf, yaitu pangkal lidah. Itu ketika diucapkan hati-hati. Ketika dilepaskan dari langit-langit di atasnya, hati-hati jangan sampai ada udara yang menghembus. Qi, seperti itu. Qi, qu. Coba qi, qu. Jangan sampai ada udara yang menghembus. Qi, qu. Ya. Al-mustaqim. Nah, kemudian jangan ada pantulan, ya. Karena qaf di sini meskipun punya sifat pantulan, tapi itu hanya ketika sukun. Di sini berharokat. Jadi bukan qim, aqim, seperti qim, seperti sukun. Jadi qim langsung ke kasroh. Al-mustaqim. Ya. Al-mustaqim. Nah, terakhir huruf mim meskipun di ujung harus tetap jelas, ya. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Ya. Coba kita praktekkan, ya. Dari mulai kata pertama. Coba ihdina. Perjelas kasroh ihdina. Ya. Bukan na, ya, fathahnya ihdina, na. Ya. Ihdinas sirata. Ya. Ya. Ro tebal lagi. Ro sama po-nya lebih ditebalkan lagi. Ihdinas sirata. Jangan mantul hanya. Jadi sebelum mengucapkan dal, hanya tetap di makhrajnya, jangan dilepas. Ihdi. Soalnya lebih ditebalkan lagi. Pangkal lidah dan tengah lidah diangkat.
ihdinas sirah, ihdinas nas nas ihdinas si, masih sin, ihdinas si ihdinas siratal. Ya, coba ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati nunnya jangan terbawa tebal. Na bukan nasi tapi nasi. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Ya, sant. ihdinas siratal mustaqim. Ya. ihdinas siratal Tebalkan lagi. Ro juga. ihdinas siratal Qal. ihdinas siratal mustaqim. Ya. ihdinas siratal Ro juga tebal. Ro. Ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal Ro tebal. Ro. ihdinas siratal mustaqim. Lagi ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal Qal. Tebalkan lagi. Qal. ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya seperti itu, maka kita coba baca ya dari awal ayat sama-sama. Wahid isnan thalatha. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sekarang kita baca dari ta'awudz sampai ayat ini ya. Bersama-sama langsung ya, berbarengan. Wahid isnan thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.